Yang jelas pasir laut diekspor, tapi tujuannya untuk dapat uang saja. Dan ini sangat merugikan. Nah, gimana ini lagi? Iya, sekali lagi Pak ya. Iya. Semua orang di negeri kita ini. Iya. Kita ini malang tinggal di negeri orang yang tak punya harga diri. Nah, ya. Menjual sesuatu, bertindak sesuatu dan urusan negara luar. Iya. Nomor satu harus diingatnya marwah bangsa Indonesia. Iya, iya, iya. Harus diingat itu, Iya, Pak. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Mizan di TV Masumi. Pemirsa, semalam saya kebetulan melihat beberapa acara di studio, di TV mainstream ya, beberapa itu apa Kompas, apa Metro dan lain-lain. Ini hiruk pikuknya mengenai penjualan pasir laut, ekspor pasir laut. Negara wilayah daratan Singapura itu sudah naik berlipat kali, ada berapa ratus ribu kilometer ya luasnya bertambah, dan sebagian wilayah daratan itu pasirnya berasal dari tenggelamnya beberapa pulau di Riau ya, terutamanya di Riau. Ini sangat menjadikan. Dan Walhi sangat antipati ya dengan ini, sangat menentang ya program ekspor pasir laut ini. Tapi di sisi sebaliknya, pemerintah, Presiden Jokowi sendiri, Menteri Perdagangan, Menteri Investasi Luhut Binsar Panjaitan, semuanya mendorong agar ekspor pasir laut ini, yang mereka sebutkan sedimen pasir ini, terus digalakkan. Nah, untuk itu kita akan bincang-bincang sedikit ya dengan Dr. Abdullah Afifi ya, itu mantan Presiden International Student Association di Amerika Serikat. Beliau juga mantan penasehat Permias. Selain itu mantan pengurus ICMI Amerika ya beberapa tahun yang lalu. Dan dosen di luar negeri. Dosen dalam dan luar negeri. Assalamualaikum Pak Wazri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak. Gimana nih ekspor pasir laut ini? Ya. Ini makin tenggelam nih, ini Riau nih. Atau mungkin di tempat lain lagi yang banyak ditenggelamkan. Dan Singapura daratannya tambah luas. Ya Pak. Ini secara orang kampung nih, pikiran orang kampung. Ya. Orang kampung saja Pak, menjual tanah 1 meter, berpikir berpuluh kali. Iya. Apa sebab? Karena itu adalah marwah dan harga diri. Misalnya di kampung saya ini, menjual tanah saja berbelit-belit urusannya. Iya. Sedangkan diancam negara pun masih juga tidak tembus. Iya. Itu masalahnya bukan masalah uang, Pak. Iya. Masalah harga diri. Harga diri. Ya. Kalau ada orang yang menjual pulau atau pasir, yang menjual pulau kan tidak boleh. Iya. Dia cerdik ini orang. Pasirnya dijual. Pasirnya. Kalau sudah terjual pasirnya, berarti jual pulau. Jual pulau. Dan pulaunya ini habis. Berbeda kalau jual pulaunya tetap ada. Ya. Ini kan lebih buruk dari jual pulau ya. Ini kan main akal-akalan. Iya. Di dalam undang-undang harga diri negara, suatu negara, jual pulau tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Tapi dia tukar. Iya. Jual pasir. Jual pasirnya. Seluruh pulau. Nah, akhirnya habis semua. Pulau habis. Pulau hilang. Sama saja menjual pulau. Dan saya setuju. Saya dengar itu ada gagasan dari Menteri Kelautan dan Perikanan yang lama, Sri Pujiastuti. Ya, pengerukan pasir laut itu boleh. Tapi tujuannya adalah untuk daerah-daerah yang rob ya, kayak Jakarta Utara itu. Jadi mau dibuat seperti dam-damnya di Belanda. Nah, itu boleh juga. Jadi kalau pasirnya laut itu
dikeruk ya, dan dibuat dam-dam ya untuk daerah rob seperti pantai utara Jakarta ya. Itu kemudian di Semarang atau di mana-mana itu dijadikan dam ya. Dam apa? Seperti Belanda lah. Belanda itu kan negaranya di bawah laut sebenarnya. Dilindungi oleh tembok-tembok yang besar. Nah, kalau kita ini lucu ya. Yang jelas pasir laut diekspor tapi tujuannya untuk dapat uang saja. Dan ini sangat merugikan. Nah, gimana ini lagi? Iya, sekali lagi Pak ya. Iya. Semua orang di negeri kita ini. Iya. Kita ini malang tinggal di negeri orang yang tak punya harga diri. Nah, ya. Menjual sesuatu, bertindak sesuatu dan urusan negara luar. Iya. Nomor satu harus diingatnya marwah bangsa Indonesia. Iya, iya, iya. Harus diingat itu, iya, Pak. Iya, iya. Dia misalnya menjual pasir. Terus uang pasir diberikan kepada siapa? Nah, itu. Iya, iya. Orang pulau oleh kepada rakyatnya sekeliling pulau itu. Iya, iya. Atau kepada rakyat yang tinggal di pulau itu. Iya, iya. Kalau misalnya diberikan kepada rakyatnya pulau itu. Iya, iya. Karena pulau itu adalah hasil usaha nenek moyang mereka. Iya, iya. Maka mau tidak mau, hasil penjualan pasir harus diberikan. Iya, saya sepakat sekali, Pak. Ini selama puluhan tahun ya, pasir kita diekspor ke Singapura, itu tidak jelas uangnya siapa yang menerimanya. Apakah rakyat di setempat dapat kompensasi yang wajar, walaupun sebenarnya nggak ada yang wajar, adalah sedikit, tapi tidak jelas ya. Itu beberapa pulau habis ya, tenggelam itu, uangnya itu kemana, itu nggak jelas itu sebenarnya. Ya. Sampai sekarang, saya di Kementerian Keuangan belum pernah terbaca. Berapa banyak ya pajak negara, ya retribusi, royalti, kemudian pendapatan daerah yang masuk itu agak misteri, agak siluman. Uangnya itu kemana nggak jelas. Nah, ini mau lagi hal yang demikian ya, pulau tenggelam, uangnya dimakan siluman, rakyat menderita. Ya. Yang jadi ada masalah lagi, Pak. Ya. Setelah pasir dia jual, ya. Kemudian pulau hilang. Ya. Siapa yang bertanggung jawab atas kehilangan pulau itu? Nah, itu. Menghilangkan pulau dari permukaan bumi adalah pengkhianat yang tidak bisa dimaafkan. Dan yang lebih penting sekali, kalau menurut kita berkejaran dengan waktu untuk menyelamatkan agar pulau itu tidak terjual. Nah, ini kalau saya lihat keluhan ya, argumentasi penolakan dari Walhi itu bagus sekali, karena uang yang diterima itu tidak seberapa daripada kalau uangnya itu digunakan untuk pemulihan lingkungan dan lain-lain. Nah, tapi masalahnya ya, Walhi biasanya hanya selesai dari publikasi aja, publikasi, advokasi. Seharusnya Walhi bertindak lebih jauh. Dia terus menggugat aturan. Jadi penjualan ini, pasir laut ini, ditopang oleh peraturan pemerintah, Pak. Ada peraturan pemerintah, ada undang-undangnya, kemudian ada peraturan menteri. Nah, untuk mengatasi ini, saya kira kita usulkan kepada orang-orang Walhi itu untuk ya merevisi atau mereview peraturan pemerintah ini. Nah, peraturan pemerintah ini direview untuk dibatalkan. Itu kira-kira cara menyelamati pulau-pulau yang akan dijual ini. Yang kedua, ya Walhi memang sudah ada di websitenya mengenai ini. Nah, yang ini harus dalam bentuk yang lebih rinci lagi, sehingga para ahli itu bisa membaca dalam bentuk working paper atau bentuk apa yang bisa dibaca oleh generasi selanjutnya. Jadi kalau ada terdokumentasi di situ, pemerintah ingat bahwa kegiatannya menjual pulau itu selain ada jejak digitalnya, juga ada jejak digital dalam bentuk akademis, ya, dalam bentuk buku dan lain-lain. Nah, yang ini kita anjurkan kepada Walhi. Sudah itu, Walhi biasanya mau minta sumbangan, Pak, ya, untuk membiayai itu. Saya beberapa kali pernah menyumbang ke Walhi, walaupun sedikit dihargai, ya 100-200 ribu. Nah, sekarang relawannya itu seharusnya bukan uang aja, relawan saksi-saksi.
saksi-saksi fakta mengenai kehilangan pulau itu akibatnya. Nah, relawan relawan lain yang bisa memberikan dukungan kepada Walhi, bukan nyumbang uang aja. Ya, saya ikhlas nyumbang uang sedikit itu. Gimana Pak Waziri? Selain ini Pak, keheranan dan kekhawatiran Walhi yaitu urusan biasa saja. Iya. Biasa, urusan kehidupan biasa. Iya, iya. Yang urusan kita sekarang adalah marwah bangsa Indonesia. Nah, itu ya. Itu Pak masalahnya. Iya. Sekarang ini siapa yang kita harap ada di negeri ini, orang yang bertanggung jawab menjaga marwah. Menjaga marwah. Itu yang kita cari, Pak. Iya, betul, Pak. Jadi, pemirsa, kalau saya lebih banyak hal-hal yang terstruktur, operasional. Kalau Pak Waziri ini hal yang lebih tinggi lagi. Dia mengenai masalah etika. Karena Dr. Pak Waziri ini adalah public health ethics, etika kesehatan masyarakat. Jadi hal yang disampaikan oleh Pak Waziri ini hal-hal yang jauh lebih tinggi, ya, yang jauh lebih tinggi dari tataran program, ya, peraturan perundang-undangan. Dan betul sekali ini hal yang paling penting kita menyadarkan bangsa ini mengenai marwah, Pak. Ya. Gini Pak, apa kata dunia luar? Iya. Indonesia, apakah bangsa itu sudah miskin sekali? Iya. Sampai jual tanah, jual pasir kepada negara tetangga. Iya. Negara tetangga itu bukanlah seperti menyelamatkan orang yang kesusahan. Iya. Tapi adalah menambah pulau. Iya. Ada malangnya satu lagi, Pak. Penghinaan yang sangat besar. Pulau yang dia tambah itu adalah ke daerah kita. Menjorok ke wilayah kita. Nah, dia bukan tambah ke sana, ke laut Cina Selatan. Iya. Dia tambah ke arah di Indonesia. Akibatnya apa, Pak? Akibatnya apa itu? Itu kan orang bodoh saja. Kalau batas laut adalah di tengah-tengah, di antara daratan Indonesia dan daratan Singapura. Kalaulah itu batas laut. Kalau seandainya Singapura menambah pantainya ke arah Indonesia, maka batas laut berubah. Secara tidak resmi batas laut. Kalaulah begitu. Tapi saya rasa bodohnya bukan de factonya pasti bertambah batas lautnya. Walaupun de jure secara internasional itu nggak bisa. Nanti dia di nelayan Singapura kan jadi berdebat. Ditangkap oleh KKP Indonesia. Katanya, mana batas kalian? Ini tengah-tengah batasnya. Itu kalau di tengah laut itu nggak kasat mata itu. Kan dia bilang berdebat di pengadilan internasional. Pak, kami misalnya jarak antara 210 km. Dia ditangkap oleh KKP Indonesia sebelum di batas sebelum ditambah. Maka Indonesia berpikir masih dia punya laut itu. Tapi karena pantai Singapura telah ditambah, maka orang Singapura berpikir batas laut tengah-tengah. Nah, itu bodohnya, Pak. Tetapi kalau peraturan nasional dulu katanya batas kekuasaan sesuatu negara 200 mil di tengah laut. 200 mil tengah laut, Nah, itu kan dulu. Tapi sekarang kita anggap bodoh saja lah. Demi harga diri, kita hitungan bodoh yang itu. Nah, bayangkan itu, Pak. Kita di akhirnya apa, Pak? Setelah pasir-pasir pulau itu diambil, kemudian datanglah pasang. Akhirnya apa? Pulau itu lenyap ke dasar laut. Kalau pulau lenyap, berarti pantai Indonesia hilang, mengecil, bukan surut. Batas laut dengan Singapura itu saja, tapi dia buat pantainya. Ini Pak, kita bertanya dengan Singapura, apakah mereka menganggap bangsa Indonesia ini bodoh? Bagaimana dia menganggap bangsa ini bodoh? Pantai yang dia tambah itu ke daerah kita. Kecuali kalau orang ini masih menjual pasir, ada syarat. Kalian membeli pasir aku, tapi syaratnya pantai yang kalian tambah
ke sana. Ke arah utara. Bukan ke daerah sini. Iya. Nah, kan penghinaan dua penghinaan. Sekarang ada dua penghinaan. Iya. Jadi betul begitu pemirsa, itu ada hal yang sangat prinsip, marwah bangsa ini harus dijaga oleh para penguasa. Dan yang kedua, ya yang operasional kita harapkan Walhi dan lain-lain itu bertindak lebih jauh lagi ya. Misalnya melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, menerbitkan semacam walking paper dan mengundang relawan yang tidak memberikan sumbangan dalam bentuk uang. Demikian pemirsa. Ini Pak. Ya. Kalau penjualan pasir ini diteruskan, ya, saya berharap seluruh anak muda di Indonesia ini yang umurnya belum, generasi yang akan datang, membuat sidang. Menuntut siapa yang penjual. Nah, itu bagus sekali. Ini masa depan aku. Kenapa kalian jual? Itu Pak. Iya, betul sekali ya. Masyarakat yang generasi muda harus bangkit menentang penjualan pasir laut ini. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.